Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya dari buku yang berjudul tentang desain pembelajaran. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab, tetapi di bagian bab kedua mengenai desain pembelajaran. Dalam bab tersebut ada beberapa bagian subbab. Yang pertama tentang urgensi pembelajaran, yang kedua definisi desain pembelajaran, yang ketiga desain pembelajaran atau pengembangan pembelajaran, selanjutnya tahap-tahapan desain pembelajaran, dan yang terakhir asumsi dasar tentang desain pembelajaran. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari subbab tersebut. Yang pertama, urgensi desain pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, urgensi ini adalah cara pembelajaran yang melalui proses kegiatan sehingga dapat memberikan stimulus kepada peserta didik secara aktif untuk belajar guna menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka perlu untuk melakukan pengembangan rancangan pembelajaran guna menemukan proses kegiatan dalam bentuk pembelajaran yang berkualitas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal inilah mengapa rancangan atau desain pembelajaran itu sangat diperlukan. Kemudian tentang definisi desain pembelajaran. Definisi desain pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menyelesaikan masalah pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, atau untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang terdiri atas serangkaian kegiatan perancangan bahan atau produk pembelajaran, pengembangan dan pengevaluasian rancangan guna menghasilkan rancangan yang efektif dan efisien. Intinya di sini desain pembelajaran itu sebuah proses yang membuat suatu rancangan secara sistematis untuk menyelesaikan masalah pembelajaran, atau bisa juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, setelah kegiatan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran, akan dikembangkan dalam proses pengembangan, dan yang terakhir akan dievaluasi rancangan tersebut guna menghasilkan rancangan yang efektif dan efisien. Selain itu, desain pembelajaran juga merupakan suatu ilmu dan seni, yaitu ilmu perancangan dan seni kreativitas dalam merancang pembelajaran. Kemudian kita lanjut tentang desain pembelajaran atau pengembangan pembelajaran. Menurut Gustafsson dan Prince, Ritchie, dan Superman, bahwa dalam desain pembelajaran itu terdapat unsur proses pengembangan, yaitu pengembangan bahan atau produk pembelajaran untuk tujuan tertentu. Ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran mengandung makna kegiatan pengembangan pembelajaran di dalamnya. Jadi, ketika kita sudah merancang rancangan pembelajaran, kemudian dikembangkan dengan proses pengembangan tersebut, akan dalam setiap pengembangannya itu akan ada makna kegiatan yang mengandung pengembangan pembelajarannya. Kemudian kita lanjut mengenai tahapan desain pembelajaran. Dalam tahapan desain pembelajaran ini digunakan yang terinspirasi dari prinsip dan langkah pengembangan pembelajaran pada educational design research yang secara umum dapat digambarkan dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan analisis dan perumusan kerangka konseptual rancangan. Dalam tahapan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, klarifikasi dan
pendefinisian masalah. Di sini kita akan mengklarifikasi, memilah-milah masalah-masalah yang akan diselesaikan atau dibahas. Nah, kemudian analisis konteks rancangan, kemudian menganalisis bagaimana rancangan untuk kedepannya. Selanjutnya perumusan tujuan dan kriteria rancangan. Nah, di sini kita akan menentukan capaian tujuan yang akan dilakukan dan membuat kriteria dalam merancangnya. Kedua, tahapan perancangan dan pengembangan. Kerangka konseptual yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya kemudian direalisasikan dalam suatu rancangan. Kerangka konseptual rancangan beserta tipe-tipenya disebut sebagai bentuk intervensi rancangan. Selanjutnya, intervensi rancangan tersebut diuji coba kualitasnya melalui siklus kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, uji coba, evaluasi, dan refleksi. Yang terakhir, revisi. Siklus ini terus berjalan dan terhenti jika rancangan yang tersebut dianggap sudah sesuai dengan harapan. Nah, jadi tahapan perancangan dan proses pengembangan ini ada 3 siklus. Yang pertama, uji coba, yang kedua, evaluasi dan refleksi, kemudian merevisi sampai rancangan tersebut sesuai dengan harapan. Jika sesuai dengan harapan bisa lanjut jalan terus, jika tidak bisa berhenti. Nah, kita lanjut tahapan evaluasi sumatif. Dalam tahapan ini, evaluasi secara menyeluruh terdapat 2 tahapan sebelum dilakukan untuk menemukan prinsip dan karakteristik pada rancangan pembelajaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perancangan. Yang terakhir, subbab terakhir tentang asumsi dasar tentang desain pembelajaran. Menurut Suparman, ada 6 asumsi dasar yang melatar belakangi pengembangan suatu model desain pembelajaran. Yang pertama, desain pembelajaran bertujuan membantu individu belajar lebih baik, bukan sekedar melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, peserta didik akan belajar lebih baik mengenai materi yang akan dipelajari, bukan hanya proses pembelajaran yang begitu-begitu saja. Misal, sebentar. Desain pembelajaran itu bukan hanya sekedar alat bantu proses mengajar, akan tetapi yang lebih utama adalah untuk kepentingan individu pembelajar, yaitu membantu individu mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kinerja individu. Jadi, kita membuat desain agar individu atau peserta didik tersebut lebih meningkat dalam kinerjanya atau sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua, desain pembelajaran bekerja menggunakan pendekatan sistem, karena tidak dapat dipungkiri bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks. Misalnya, seseorang tidak dapat hanya fokus pada satu variabel belajar saja. Contohnya kegiatan belajar atau materi belajar, bisa juga evaluasi belajar saja, tidak dapat mengabaikan variabel yang lain, melainkan variabel belajar tersebut ditinjau secara
sistematik, sehingga dalam setiap variabel belajar tersebut menjadi suatu rancangan pembelajaran yang komponennya pembentuknya itu terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang sama. Dengan kata lain, asumsi dasar ini menjelaskan bahwa setiap komponen dalam suatu desain tersebut, seperti tujuan, keadaan peserta didik, metode pembelajarannya, materinya, langkah pembelajaran, medianya, dan sistem evaluasi pembelajarannya, itu merupakan suatu sistem di mana antara yang satu komponen memiliki keterkaitan dengan komponen yang lainnya, sehingga memiliki tujuan yang sama dan terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Jadi mulai dari tujuan, kita harus mempunyai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kita melihat keadaan peserta didik, apakah apa yang dibutuhkan dalam keadaan peserta didik itu. Nah, kemudian metode apa yang bisa kita gunakan dalam memberikan pembelajaran, kemudian membuat materi atau mendesain pembelajaran tersebut. Selanjutnya, melangkah pembelajaran. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian media ini juga sangat terkait dengan desain pembelajaran. Ketika sudah satu sama lain berkaitan, maka kita tinggal mengevaluasi pembelajarannya, apakah sudah sesuai dan apakah sudah tercapai sesuai tujuan. Kemudian desain pembelajaran yang ketiga, desain pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan. Nah, dalam tingkatan ini maksudnya ada tingkatan waktu, tingkatan tim laksana, atau tingkatan cakupan. Tingkatan waktu yang dimaksud adalah desain pembelajaran yang dirancang dalam berbagai level. Misal, waktu pelaksanaannya itu 1-2 jam kegiatan, atau 1 hari, atau 1 bulan, atau semester. Nah, itu merupakan tingkatan waktu. Selanjutnya, tingkatan tim dapat dilakukan oleh perorangan atau suatu tim kerja, misalnya ahli materi, ahli teknologi, informasi, dan juga ahli evaluasi. Yang terakhir, tingkatan cakupan. Tingkatan cakupan ini adalah mendesain pembelajaran yang dapat dilakukan dari program yang berskala kecil, misal pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran, hingga menuju berskala besar, misal contohnya perancangan kurikulum. Kemudian nomor 4, desain pembelajaran adalah proses interaktif yang melibatkan pembelajar. Desain ini berpusat pada pembelajar, yang artinya desain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Contohnya membantu pembelajar untuk mencapai tujuan belajar atau menyelesaikan masalah yang dihadapi pembelajar terkait dengan pembelajarannya. Yang kelima, desain pembelajaran adalah suatu proses yang terdiri atas sejumlah sub-proses. Jadi desain pembelajaran ini ada proses-prosesnya yang prosesnya secara utuh dan terdiri atas serangkaian kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan tentunya dengan tujuan yang sama. Dalam kata lain, dapat dikatakan suatu kegiatan jika desain pembelajaran itu ada proses atau subproses dari metode desain yang digunakan itu ditinggalkan. Jadi jika ada salah satu subproses atau proses tersebut ada yang ditinggalkan, maka tidak bisa dikatakan suatu kegiatan desain pembelajaran. Dan yang terakhir adalah desain pembelajaran berkeyakinan bahwa berbeda jenis hasil belajar yang diharapkan menuntut pula perbedaan jenis kegiatan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,
pembelajar memiliki caranya tersendiri dalam mencapainya. Tujuan pembelajaran juga dapat menginspirasi bentuk kegiatan atau model pembelajaran untuk mencapainya. Bukan hanya kegiatan atau model pembelajaran menginspirasi tujuan pembelajaran, tapi juga dari tujuan pembelajaran yang memiliki caranya tersendiri. Jadi suatu desain pembelajaran dimulai dari penetapan tujuan yang ingin dicapai, kemudian tujuan tersebut akan dapat menginspirasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.